Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Karena kita ketemu di Bogor. Bogor ya? Iya, pelantikan Bogor. Oh, Bogor ya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih udah nonton. akhirnya di Bogor ya, Iya. Pak Budi Kristanto, ini Sekjen, ya. Lalu Pak Agus Sanggito, Pak Nanang, Pak Amiruddin, Pak Asnawi, Pak Wahyudi, Pak Sukatno, Pak Wawan, Pak Agus, Pak Kasdul, Pak Aswiwi. Bu Aswiwi. Bu Aswiwi, ya. Terima kasih atas kedatangannya Bapak Ibu sekalian ke Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Kami di sini siap untuk artinya mendengarkan atau mencoba untuk berdiskusi dengan Bapak dan Ibu dari Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa di Indonesia. Saat ini memang kami menerima banyak surat yang berkaitan dengan perangkat desa dan sudah diidentifikasi semuanya. Kami sudah balas, tidak ada yang tertinggal. Dan sekali lagi ya, dalam pelaksanaan pemerintahan desa ini, undang-undang desa berikut peraturan pelaksanaannya itu memang memberikan porsi yang besar kepada bupati, wali kota selaku pembina penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun demikian masih ada beberapa bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang kebijakan berikut implementasinya itu masih ada di Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Dan atas fungsi pembinaan dan pengawasan secara umum penyelenggaraan pemerintahan, di mana bupati, wali kota itu tetap menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dari perspektif yang berbeda, menggunakan tangannya Ditjen Otda umpama, ya kita bisa melakukan pembinaan kepada bupati, wali kota atas kebijakan-kebijakan yang diterapkan atau dikeluarkan untuk penyelenggaraan pemerintahan tingkat desa. Demikian catatan awal kami, dan mungkin kami ingin masukan ataupun mendengarkan harapan-harapan dari bapak-bapak pengurus nasional PPDI yang sudah hadir pada hari ini. Saya persilakan Pak Widi. Terima kasih Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Tentu pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Dirjen dan Pak Direktur, karena pada kesempatan hari ini kita dapat berkenan diterima Pak Dirjen dan Pak Direktur secara langsung dalam rangka kegiatan kami dari Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Pak Dirjen, Pak Direktur yang saya hormati, yang pertama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya kita pada sore hari ini dapat bersilaturahmi dalam keadaan sehat tanpa aral suatu apa. Selanjutnya kami menghadap Bapak. Yang pertama kami dari pengurus nasional, saya Widiartono, sebelah kanan saya Pak Budi Kristanto, Sekjen, kemudian sebelahnya Ketua DPD PPD Kabupaten Bogor yang waktu itu Pak Dirjen Rawo di sana ada pelatihan. Terus ada Ketua satu bidang organisasi Pak Wahyudi, ada dari Kabupaten Tuban Jawa Timur, kemudian Pak Amiruddin dari Kabupaten, Pak Amiruddin di sana ditutup bingung dari Kabupaten Indramayu, DPD Indramayu, Pak Agus Anggito dari Klaten Jawa Tengah, Pak Nanang ini Sekretaris DPW Jateng. Mohon izin Ketua Jateng tidak bisa hadir karena menerima cucu Pak, tadinya mau berangkat, cucunya lahir jadi nggak berangkat. Kemudian dari Sekretaris DPD Kabupaten Bogor, DPW Jawa Timur Pak Asrun dan Bu Asnawi. Jadi sekali lagi terima kasih atas waktunya. Adapun
kenapa kami harus menghadap Pak Dirjen? Ada beberapa hal Pak yang sampai hari ini menjadi keluhan kawan-kawan di berbagai wilayah, bahwa kemudian seharusnya undang-undang desa yang sudah mulai dewasa dan Permendagri yang sudah cukup jelas, mudah dipahami, tidak multitafsir, kemudian hari ini masih menjadi masalah di beberapa kabupaten di Indonesia. Karena pada kesempatan ini terdekat saja ada di Kabupaten Indramayu, Bapak. Ya. Pemberhentian perangkat desa masih sangat masif, masih terjadi, meskipun polanya sudah berbeda, Pak. Kalau pada saat yang lalu karena merasa kekuasaan mengangkat dan memberhentikan itu ada di tangan kepala desa atau kumu kalau di Indramayu, sekarang polanya dibikin tidak betah, Pak. Jadi cara pemberhentiannya sangat halus, jadi dibuat tidak betah, bosan, kemudian endingnya diharapkan mengundurkan diri. Ini yang di Indramayu. Kemudian begitu juga yang di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Di sana kawan-kawan perangkat desa dikumpulkan setelah terjadi pilihan kepala desa. Poin pentingnya sama, mereka diminta mengundurkan diri. Jadi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Kemudian ada di Kabupaten Tanggamus di Provinsi Lampung. Di sana juga ada pemberhentian. Jadi kalau di Tanggamus terang-terangan langsung diberhentikan, alasannya tidak suka. Selesai. Jadi ini yang terjadi. Kemudian di Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT, Pak. Ini alasannya makin ngaco bagi saya, karena alasannya sangat mudah ditebak kemana arahnya dan tidak ada korelasinya dengan bagaimana perangkat desa bisa diberhentikan dengan alasan semacam itu. Kemudian di Bolaang Mangandau, Pak, Bolaang Mangandau, Sulawesi Utara, di sana juga masih ada, Pak, pemberhentian, bahkan sana malah banyak. Alasannya apa, Pak? Jadi di sana itu sudah tidak kompetensi SDM-nya. Jadi tidak ada penjelasan. Kalau kita lihat untuk standar perangkat desa mereka cukup memadai, tapi kemudian alasannya SDM-nya tidak. SDM jelas alasannya SDM. Kemudian ada di Maluku, Pak. Di Maluku juga ada, Maluku Utara. Sama, setelah terjadi pemilihan kepala desa, perangkat desa diberhentikan. Kemudian di Jawa Timur, Pak, ada di Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Jombang. Masih berlanjut, Pak, Jombang. Pak Ferry ini sudah luar biasa, Pak. Yang turun ke Jombang sudah luar biasa, tapi faktanya masih terjadi semacam itu. Kemudian di Pandeglang, Banten, Tangerang Selatan. Di Jawa Barat itu selain Indramayu tadi ada Tasikmalaya, Pandeglang, Garut, di Garut. Kemudian di Kerawang dan di Bekasi, Subang, dan Cirebon. Jadi itu yang sebenarnya semuanya ada di surat ini, Bapak. Kami lampirkan sekaligus ada beberapa surat pemberhentiannya ada di sini. Bahkan ada yang kawan-kawan ke PT UN dan menang, tapi kemudian ya dibuat mati dalam kondisi hidup. Artinya ya itu masuk kerja tetapi dianggap tidak ada orang, jadi dibuat tidak betah itu tadi, Bapak. Jadi kita ingin, Bapak, bahwa kita merasa bahwa undang-undang desa, terutama pasal 53 itu sudah jelas masa jabatan perangkat desa. Kemudian Permendagri 67 pasal 12 bahkan itu sangat mudah dipahami tentang masa jabatan periodisasi perangkat desa yang kemudian angkat menjadi 60 itu kan sudah terang benderang, jelas, tidak multitafsir. Tapi kemudian di kabupaten kota ternyata masih terjadi. Kami menganggap bahwa apakah kabupaten kota tidak paham atau sengaja tidak tahu atau kemudian melakukan pembiaran. Jadi ini yang kita tahu bahwa pembangunan desa itu juga butuh kontinuitas,
Sering saya ibaratkan mesin mobil itu kalau setiap hari diganti pasti tidak akan baik. Apalagi desa yang kita harapkan menjadi pondasi pembangunan bangsa, kalau setiap saat perangkat desa diganti tentu akan menjadi masalah. Dan kami ingin nanti Bapak ada ketegasan dari Pak Dirjen, syukur langsung Pak Menteri Dalam Negeri, bagaimana kemudian bahwa pemerintah daerah betul-betul memahami, kemudian melaksanakan pasal 53 Undang-Undang Desa, pasal 12 Permendagri 67 tahun 2017. Yang terakhir, sebelum nanti ditambahkan oleh kawan-kawan Bapak, kita saat ini sedang dibuat gelisah oleh isu dari DPD RI, Pak. DPRD RI itu sudah membuat sebuah rancangan undang-undang, bahkan sudah diuji publikan, dan kita pernah diundang untuk mengikuti uji publik, di mana RUU itu bukan memperkuat, mempertegas atau memperkokoh